gimana tuh ceritanya? Kok tiba-tiba atau ada yang ngajak atau ada yang mempengaruhi atau ada yang maksa gitu? Kalau cerita sebenarnya agak lupa juga sih, udah lama soalnya. Sebenarnya umur 31, 32 itu nggak tahu bisa tertarik gitu sama Islam gitu ya. Aku kan dulu sering ke gereja pagi, kan ada namanya Jumat itu ibadah pagi, hari Jumat di Katolik itu. Kerjanya di Cengkareng ya? Di gerejanya di Dadap waktu itu Villa Taman Oh, Dadap. Itu pergi ke situ, maka sebelum pergi jam 5 itu nyetel TV dulu gitu. Yang di situ siarannya itu Islam gitu. Ini kok Islam menarik juga, aku pikir nih dengar-dengar gitu. Ustadz siapa, ingat nggak Ustadz siapa? Ustadz apa ya waktu itu? Nggak ingat ya? Ingat sih. Bukan Ustadz ini, Adi Hidayat? Kan dulu waktu di Antv dulu. Oh, di Antv. Oh, oke. Terus? Ya. Dengar-dengar abis itu kan saya cari-cari info lah gitu tentang Islam itu. Ya, ternyata dilihat-lihat itu Islam tuh nggak ada yang itu yang jeleknya sih ya. Kita pelajarin gitu. Mulai aku iseng-iseng nanya dia, Islam gimana, mau masuk Islam? Tapi kan reaksi dia beda gitu, nggak senang. Akhirnya kan mulai ngundur diri. Udahlah, daripada kita ribut asal bahasa agama ribut gitu. Mendingan nggak usah dulu lah. Pikir dalam hati masih udah Katolik sama aja lah gitu. Tapi kalau udah ngomong itu paling seminggu 2 minggu tuh udah ada lagi kepengen tertarik lagi gitu. Ngomongin lagi. Tapi sayanya itu nggak berani ngomong gitu kan. Jadi terpendam sendiri gitu bertahun-tahun gitu. Berapa lama tuh, Cek? Dari umur 32 ya sampai umur 40 gitu ya. Kurang 7-8 tahun gitu. 7-8 tahun Yang kepengen masuk Islam, iya. Kependam itu segitu. Jadi setiap kali ngomong Islam sama suami marah gitu? Marah gitu. Waduh. Jadi kan kita kalau marah ribut gitu. Nggak ada yang ribut, masalah keluarga cuma agama doang gitu. Oh, masalah lain nggak ada diributin? Nggak ada, alhamdulillah. Masalah dagangan nggak ribut? Iya. Giliran ngomongin agama ribut? Iya, kondisi kita bisa nerima gitu kan apapun. Iya, iya. Kenapa Ko Ajung dulu kok marah kalau dia ngomong Islam? Berpikirnya apa? Kok ya kayak saya tuh mikirnya kita lahir kan nggak pernah minta mau dari keturunan Cina, apakah dari apa kesuku Jawa, Batak apa segala kan kita nggak pernah minta. Saya begitu. Nah selain itu saya mikirnya mungkin nasibnya kita udah ya kita dari ini udahlah kita terus agama kita Katolik udah Katolik lah nggak usah ini. Mikirnya sederhana aja gitu, nggak itu. Selain itu juga berpikirnya apa? Mikir kan masih ada orang tua, takutnya mama sama papa kecewa. Itu. Jadi berpikirnya jahat waktu itu. Waduh, Alia suka ngingetnya juga. Dia bilang kita setaunya dia bilang saya di Islam, dipelajarin itu dia bilang tanggung jawab kita itu orang tua itu nggak ada kalau kita meninggal nih. Papa sama mama itu nggak ada tanggung jawab buat kita gitu. Yang justru kita itu punya beban sendiri gitu, kayak saya kepala keluarga. Nah tanggung jawab saya lebih besar, dia bilang. Diingat Alia kan selalu ngingetin kayak gitu ke saya. Dia bilang terus kalau kita mati nih, dia bilang, nah bebannya kan berat. Nggak mungkin dia bilang orang tua kita yang nanggung beban saya kan gitu, anaknya gitu. Ke situ. Jadi jadinya akhirnya berpikirnya udah awal-awal nolaknya gara-gara itu. Jadinya akhir mikirnya apa? Nunggu orang tua kalau udah nggak ada deh baru masuk. Mikirnya begitu. Tapi dia nggak pernah ngomong kok. Iya, cuma dalam ini aja. Nggak berani ngomong. Nggak ngomong gitu kan. Kalau dia ngomong takut kualat gitu. Takut nyumpahin orang tua. Kok diminum kok? Iya, iya. Ini ada teh juga nih. Nah, terus tapi waktu itu walaupun cuman ada rasa nggak enak karena orang tua, tapi punya kesan negatif sama Islam nggak? Enggak sih, enggak ada. Saya enggak pernah dari dulunya. Saya itu berpikir itu agama itu semuanya mengajarkan bagus. Enggak ada. Mana ada agama yang ngajarin bunuh orang itu bagus, nipu orang. Ini kan enggak ada gitu. Kita berpikirnya hanya logikanya hanya ini aja gitu, simple aja gitu kok. Berpikirnya seperti itu. Jadi Ko Ajung berapa tahun jadi Katolik? Sebelum masuk Islam? 2002 ya mulai. 2003 kali. 2003 kan mulai. Mau menikah kok. Mau nikah itu. 2003. Belajar setahun dulu di Katolik kan? Iya, 2003. Masuk Islamnya baru 2022 ya? 21. Oh, 21. 11 Juni 2021. 2003 sampai 21. Iya. Lama juga ya Katolik. Iya. Berarti udah ngelotok dong sama Bible dong berarti.
Enggak juga. Enggak terlalu juga. Enggak dibaca. Cuman kita hanya berpikirnya itu apa ya, kita agama itu nggak bisa buat main-main kalau berpikirnya kita. Alia juga waktu kita di Katolik juga orangnya kita aktif juga, kayak saya juga aktif gitu. Di gereja Enggak aktif berarti. Dev ini kan mau dijadiin ketua lingkungan. dulu saya kan dipilih jadi ketua lingkungan, saya Iya. cuma nggak mau nolak. Jadi ini dijadikan wakil. Oke, wakil Gitu. ketua lingkungan. Iya, dulu. Kalau Alia dulu di Katolik jadi apa? Di gereja? Enggak ada. Enggak, ini itu sih, cuma ngikut-ngikut aja sih. Ikut Nggak ada. aja. Tapi kalau Rosario kita mah aktif. Rumah Iya. saya yang paling pertama tuh kalau Rosario saya paling mau gitu. Oh gitu. Iya, orang belum daftar aku udah daftar duluan pokoknya. Oh, waduh. Tapi berarti Alia waktu merantau ke Jakarta memang sudah Katolik. Sudah dari kelas 5 SD dari sampai kelas 5. ya kelas 6 aku dibaptis karena kan ikut teman gitu. di Bangka ya. Yang nggak dari hati sebenarnya sih. Dan kita kan dari hati kan dipilih-pilih dipelajarin dulu kan. Ya, ya. Itu ikut teman, teman ke gereja pakai baju bagus gitu kan. Oh. Ikut gitu orang Iya. tua. Apalagi kan kita orang Cina kan kalau pakai baju bagus masih kecil cuma kongyan doang kan ya. Iya betul. Pas kyonghi aja ya. Iya, kyonghi gitu. Pas nyari angpau baru pakai baju bagus Iya, ya. ini kok orang pakai baju bagus ya udah ikut gitu. Tapi Oke. memang sebenarnya diimanin juga sih, dijalanin. Iya. Iya, karena kita udah memilih itu kan udah dijalanin dengan sungguh-sungguh juga, nggak mungkin main-main gitu. Ya, berarti kan selama sekian puluh tahun kan Alia sama Ko Ajung kan berarti kan mengimani Tritunggal dong tetap. Iya, Ya. pastilah kok. Ya. Nah, terus perjalanan ke Islamnya ini kan tadi Ci Alia kan bilang butuh waktu tadi kira-kira berapa tahun? 7-8 tahun, 7-8 tahun. Iya. Kepengen masuk Islam, cuman nggak tahu mesti gimana gitu Iya ya. kan kalau suami nolak kita bagaimana? Kalau Iya. orang tua mah gampang kok kita. Ya kita misalnya belum nikah gitu ya. Heeh. Cuma ngadapin orang tua doang mah gampang, paling diusir misalnya orang tua nggak Paling suka. diusir. Ya diusir ntar kita setahun 2 tahun kan masih bisa. Kalau suami kan kita masih cerai gitu. Iya, Nah, kita iya. ada anak juga. Iya, iya. Tanggung jawabnya lebih besar gitu. Jadi milih mundur gitu. Terus tiba-tiba umur berapa tahun lagi itu ya ngomong lagi ke dia gitu. Coba marah lagi gitu. Masih marah. Marah. Tahun 2016 tuh saya tuh mulai bener-bener pelajarin Al-Quran, belajarin sholat gitu. Hah? Itu belum masuk Islam? Belum, tahun 2016 saya mulai tertarik tuh untuk belajar sholat tuh gara-gara itu tuh Alvin ya yang nikah sama itu. Apa namanya? Alvin siapa? Artis. Alvin yang nikah sama orang Cina itu. Apa namanya? Artis apa sih? Iya. Alvin Adam bukan? Bukan, Alvin yang itu anaknya Ustadz Arifin Ilham. Oh, ini Azikro. Iya, Oke, jadi yang kakak nikah sama itu, nikah sama Larisa. Larisa Chow ya, Oke, iya. oke. Tertarik Terus? saya gitu. Mulai Oh. saya beli buku sholat gitu, pelajarin diam-diam Tahu nggak belajar. tuh Ko Ajung? Nggak Nggak tahu. Ngumpet saya. Ngumpet. Baca, akhirnya kan hafalin surat dikit-dikit hafal itu. Oh, Saya ya? praktekin. Kalau nggak ada dia saya sholat itu. Walaupun belum syahadat. Nah, iya belum syahadat gitu. Waduh. Ngumpet-ngumpet kalau subuh bisa, kalau bunyi gitu kita agak takut juga nih dia bangun gitu. Kalau zuhur sama asar aman, gak ada siapa-siapa di Oke, rumah, bisa ke tenang. toko, lagi ke toko. Yang ini maghrib kok, kadang dia pas ada kita baru mau ini dia buka pintu ada dia. Terus? Pertama yang dicari aku terus lagi yang dicari, mami mana gitu Oh. sama anaknya. Oh. Kita nggak selesai sholat, kadang sholat buru-buru, udah dengar motor dia ini udah pulang lagi, belum selesai sholat. Itu Celia belum syahadat tapi sudah Iya. melakukan sholat. Iya, Berapa puasa lama? juga full itu. Puasa juga full? Iya, dari tahun 2016 tuh. Nggak ketahuan puasanya? Tahu dia, kalau puasa tahu. Terus gimana? Marah lagi? Enggak, kalau puasa dia nggak marah gitu. Oh, karena di Katolik juga ada puasa ya? Iya, nggak marah dia itu. Jadi berapa lama Celia 2016 sampai 19 sampai itu. 19 itu 3 tahun. 3 tahun. Sholat, tahun. puasa, tapi belum syahadat. Belum. Masya Allah. Itu karena saya masih tetap ke gereja kok, nemenin dia kan. Oh. Tapi kalau misalnya saya tetap puasa nih, wah entar lagi nih mau hosti kan biasa kan. Ini belum azan. Gimana lagi. caranya tuh? Ya, gimana caranya nih? Oh. Tapi kadang-kadang itu juga pas azan baru kita itu hostinya. Oh, Iya, gitu kan. pas lagi perjamuan kudus nggak dimakan Iya, hostinya? kadang dimakan juga, udah tunggu dikit bagaimana dilihat dia gitu kan. Kadang nggak dimakan gitu. Susah dong, batal Suka dong kalau bingung. gitu. Iya. Cuma kalau orang nyanyi-nyanyi, saya biasanya zikir di gereja itu. Oh, zikir di gereja. Zikir di gereja. Pernah denger, Rik? Pernah denger nggak lu? Ya kan daripada saya nyanyi-nyanyi gitu. Iya. Nggak, lu pernah denger nggak orang sudah imannya Islam, zikirnya di gereja gitu? Masya Allah, berarti imannya si Alia memang waktu itu berarti udah kuat ya? Iya, sebenarnya sih udah sih. Terus kenapa harus nunggu 3 tahun untuk syahadat?
kan suami gitu kan masalahnya. Bukan maksudnya syahadat diam-diam gitu. Nggak bisa kok syahadat diam-diam. Saya bingung. Sholat diam-diam masih bisa, puasa diam-diam masih Saya bisa. bilang gini, ya aku sih pernah bilang sama Allah, ya Allah aku syahadat sendiri aja deh sama Allah gitu. Sebenarnya boleh, Cek. Iya. Sebenarnya boleh. Nah, setiap sholat kan sebenarnya Cek juga syahadat. Iya. Atau tahiyatul kan syahadat. Iya. Cuma bingungnya kita meninggal kok. Kita Ya. meninggal bingung kan di kuburnya nanti secara Ya. Katolik juga kalau dia orang nggak tahu kalau aku udah masuk Islam gitu kan. Betul. Maka itulah diperlukan saksi supaya apa? Supaya itu. Iya. Kalau kita pendek umur, kita diurus dengan cara Islam. Iya. Gitu. Itulah pentingnya saksi dan juga butuhnya pergantian di KTP. Iya. KTP kalau nggak diganti, walaupun dia udah syahadat, walaupun mungkin orang sudah tahu dia masuk Islam, tapi kalau KTP nggak dirubah, Iya. keluarga masih punya hak kok. Iya. Iya. Saya pernah rebutan jenazah di Tapos. Kita udah nunggu di pemakaman kan. Begitu datang ambulan udah bawa peti mati. Kita mau rebut, tapi dia tunjukin KTP masih Kristen. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Nah itulah perlunya ya. Iya. Iya. Terus gimana, selama 3 tahun itu umpet-umpetan kucing-kucingan berarti sama Kwajung ya? Kucingan, iya. Ketahuan nggak akhirnya? Ketahuan, aku ketahuannya buku sholat, Oh. buku sholat aku kok hilang gitu ya, aku Saya bilang umpetin. diumpat ya, aku pikir Saya taruh di atas. anak aku nih nggak mungkin main-main buku aku, nanya dia, lihat itu nggak buku, enggak kata dia, marah gitu, udah tahu nih dari mukanya udah tahu pasti dia yang ngumpetin, nggak dibuangin sama dia gitu, Diumpetin apa dibuang, Kwajung? kalau dia Umpetin dilempar ke atas lemari, di atas lemari kan Oh. dia tinggi kan nggak pindah bisa rumah tegak baru kelihatan. ketahuan ada buku di atas, Saya umpetin di atas. diumpetin gitu, Oh, iya. Kwajung ngelihat itu gimana rasanya waktu ngelihat Kenapa? buku itu? kayaknya dimarah deh. Agak-agak inilah Marah awalnya karena saya kan dari awalnya nggak setuju karena ini makanya saya lebar ke atas kan nggak mungkin ketahuan kan di atas lemari kan. Nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan tinggi. Iya. Saya Cuman bilang- ya teman abis itu biasa-biasa aja. Cuman itu apa yang dipelajarin itu paling sedikit banyak masuk ke saya. Jadi bahan untungnya saya itu orangnya tipenya berpikir juga gitu. Nggak terlalu ini gitu. Akhirnya setiap malam itu asal mau tidur diceramain terus. Sama dia? Apa yang dipelajarin dibaca di Quran itu dikasih tahu kayak gini Islam seperti ini gitu Keren ya. Belum syahadat udah bisa ceramah ya. Kadang-kadang kok nyari nih gimana caranya nih dia bisa masuk ke otaknya gitu ya. Kadang-kadang nih ya aku misalnya mijit-mijit gitu pijit kaki gitu ya. Asik. Sambil ini nih muter itu ceramah Ustadz nih. Sebenarnya suruh dia dengar gitu. Oke. Nyari suasana yang pas dia gitu, Iya, yang menyenangkan iya, gitu. iya, iya. Tapi nggak masuk sih. Nggak baca. Nggak masuk apa banyak itu caranya nggak masuk sama sekali loh. Masih inget nggak, Alia? Apa Alia? Yang diceramain ke dia yang paling berkesan apa? Ya, sebenarnya saya bilang ya tapi kadang kita ngomong agama orang lagi kalau nanti. Nggak apa-apa. Ini kan kita buat pelajaran, buat edukasi. Iya. Bukan berarti kalau kita ngomong agama orang terus kita harus menjelek-jelekan enggak. Iya. Bukan berarti kita harus membenci enggak. Keluarga besar saya masih Kristen banyak kok. Iya. Masih. Kita Tapi kan juga untungnya ketemunya ustadz guru ngaji kita juga udah bilang kita jangan sampai mentang-mentang kita sekarang udah muslim kita menjelekkan agama kita yang lama, itu nggak boleh. nggak boleh. Iya, karena Islam nggak mengajarkan seperti itu. Betul. Apalagi Allah SWT sendiri sudah memerintahkan kita untuk tidak memaki atau menghina sesembahan orang lain. Iya, betul. Gitu. Nah, apa jadi yang diceramain ke dia? Kita mau udah lupa juga sih kalau udah lama ini. Paling kita ngomong Harus ini. sayang istri gitu kan? Iya, enggak itu Oh. sih. Kalau itu sekarang nih, kalau ada ceramah Ustadz bilang, nih istri, ini aku dengerin sama dia. Kalau Gitu yang ya. menguntungkan istri cepat tuh. Iya. Iya, iya. Iya. Tapi selama itu berarti Kwajung akhirnya melunak. Belum Artinya kok. bisa menerima atau gimana? Belum, terakhir Yang apa COVID namanya? itu aku bilang kan. iya COVID ini yang ininya. Kan aku ini, kita cerita yang aku mau masuk Islam itu ya. Kan dari tahun 2016 yang tadi ya, ke 19 gitu. Kan itu prosesnya juga lama kan itu, masih ke gereja segala. Terus kan itu, aku itu pas ada sakit gitu. Aku pikir sakit itu kan aneh gitu. Kayaknya itu bernapas saja ngap-ngap gitu, capek gitu. Ini kayak saya kalau saya mati nggak ada pegangan gitu. Nggak ada pegangan sama sekali nih. Kalau saya memang agama saya Katolik waktu itu. Tapi kan udah saya nggak imanin lagi gitu. Nah walaupun saya mati juga kayak nggak punya agama sama sekali Iya, kan. iya, Ya iya. akhirnya itu Paham. aku nekat gitu. Ini nekat karena takut mati. Jadi masuk Islam karena takut mati nih. Ya itu tadinya aku mikirnya mau umur 50 tahun masuk Islamnya.
umur 50 aku mau masuk Islam tadinya. Tapi kalau umur 50 aku pikir sampai nggak umur segitu kan. Yang Nggak ada namanya yang tahu ya? nggak ada yang tahu gitu. Apalagi udah sakit-sakit begini nih. Terus dia ngomong marah itu tuh, aku bilang ini aku mau masuk Islam. Nah, dia bilang tetap nggak boleh gitu. Pas saya nyuri sendiri tuh pergi ke jadi ustadz gitu, nggak tahu tuh kayak orang buta aja tuh nyari sesuatu gitu. Dekat rumah atau jauh dari rumah? Agak jauh juga sih. Berapa meter Rupi? Enggak terlalu dekat lah, masih di komplek. Oh, masih Di komplek. komplek. Itu kan ada masjid. Pas anak dia mau daftarin anaknya sekolah, aku nggak ikut lagi kurang sehat. Heeh. Aku pergi sendiri nyari. Tapi pulangnya dia tahu lah kok. Ini kamu pergi ya? Ini motor kayaknya pindah arah katanya. Oh, naik motor. Perginya ya. naik motor. Kamu masuk Islam ya? Langsung Aduh. tebak begitu langsung. Kamu masuk Islam ya? Terus? Kamu jangan masuk Islam ya katanya. Pokoknya itu dia paling marah. Waktu itu marah yang paling sangat dahsyat tuh selama aku nikah tuh. Baru itu dia marahnya luar biasa. Kalau mukanya merah banget kayak orang pengen membunuh orang, matanya udah merah semua. Waduh. Itu luar biasa. Terus gimana sih Alia waktu dimarahin Tapi gimana? untungnya dia nggak ngebukin gitu ya. Alhamdulillah ya. Iya masih gitu. Pokoknya dibilang kalau kamu mau ajak cerai juga waktu itu sih. Oh, sempat? Sempat. Terus? Kalau kita memang begini, mendingnya kita cerai. Aku itu tuh benar-benar sampai ke titik yang pasrah, nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Terus? Takut juga, ya udah takut juga sih ngeliat dia. Udahlah pasrah lah. Ya Allah, aku bilang aku udah memilih engkau. Tapi aku juga tidak bisa memisahkan keluarga gitu kan. Mereka udah kau titipkan nama aku, ya harus sama-sama aku sampai akhir gitu. Betul, iya. Jadi aku milih dua-duanya, aku bilang. Luar Tahu-tahu biasa. besok paginya dibilang ya udah kamu mau masuk Islam katanya. Oh, alhamdulillah. Iya, itu kadang-kadang kata-kata yang nggak aku pikirin kalau aku Iya. pikirnya udah cerai-cerai aja gitu. Oh, udah pasrah. Pasrah gitu. Oke. Ibu. Tahu-tahu besok paginya ya udah nggak apa-apa gitu. Iya, pas aku bangun tidur, dia udah masak tuh, masak bubur segala buat anak ke sekolah. Aku lagi sakit kan, dia yang masak ke dapur semua. Sebenarnya aku turun, dia bilang kamu mau masuk Islam ya udah masuk aja katanya. Aku belum syahadat loh kok. Hah? Soalnya ustaznya nggak ada. Oh, pas hari itu Iya, belum tapi aku bilang sadar. sama dia udah masuk Islam. Oke. Sekarang dia juga nggak tahu sih kayaknya. Dia bilang aku udah masuk udah, tapi ustaznya nggak ada. Sebenarnya belum sadar. Belum, tapi aku bilang udah biar aja udah ngomong udah gitu. Oke, terus akhirnya besoknya kan udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malamnya dia nganterin aku. Saya yang nganterin. Masya Allah. Satu Muharram. Masya Allah. Nonton tepuk tangan ya. Tepuk tangan ya. Kita tepuk tangan aja yuk. Masya Allah, malamnya dianterin syahadat malam suaminya. Aku bilang iya temenin aku syahadat. Kok kamu kan udah syahadat katanya. Ya diulang aku Oh, bilang. Pinter aja jawabnya. Iya, udah tanggung lah kok. Terus syahadatnya di masjid yang itu juga? Di Majelis Taklim. Majelis Taklim. Ya ada masjid juga sebelahnya itu. Oke, terus yang syahadatin ustadznya di situ. Ustaz, iya. Sebenarnya saya udah ditungguin malam itu mau syahadat tuh Mas Muharram itu. Tapi saya nggak datang karena takut sama dia gitu kan. Besok. Oh, yang pas paginya datang ustadznya nggak ada, malamnya udah ditungguin. Iya, malamnya ditunggu. Oh. Iya. Terus akhirnya besoknya dianterin. Besoknya. Gimana kok Ajung lihat istrinya syahadat waktu itu rasanya? Ya sempat ini aja berkaca-kaca aja. Perasaannya sedih, marah, Cuma gimana? enggak ada hanya waktu awal dia pergi itu aja yang pas ini aja saya marahnya. Dari situ saya berpikir malam itu nggak bisa tidur saya. Berpikir kok kayaknya gimana ya saya keluarga. Saya juga sama sayang sama anak istri. Jadi akhirnya udah saya ngelepas. Kebetulan juga saya juga diuji sakit, kena asam lambung parah, karena waktu itu dagang ditipu orang. Oke. Nah, ditipu, jadi ya udah akhirnya itu marah. Pokoknya selalu disebut nama orang ini saya marah terus, orang gampang marah jadinya, emosi ya. Makanya dari situ timbulnya mungkin udah di toko saya ditekan habis-habisan istilah stres mikirin itu. Nah, di rumah Alia begini gitu. Berpikir akhirnya bebannya berat. Ya, jadinya gampang marah emosi gitu kok. Nah, di situ cuman akhirnya malam itu karena dia ini kan emang udah lama waktu itu saya sakit, saya diunjukin sama teman langganan waktu itu disuruh saya berobat ke sini aja coba deh. Gitu kebetulan yang ngobat juga Pak Hajinya itu kebetulan dia juga mualaf. Nah, keturunan iya mualaf juga Pak Haji udah. Emang dari bujangan. Dia saya cerita curhat ke dia juga sambil berobat. Saya istri begini-gini Pak Haji, iya. Wah, ini namanya hidayah Pak Jung bilang. Kalau mau udah
saya anterin ke Istiqlal, banyak teman saya di sono. Sekeluarga langsung aja, dia bilang. Ya nanti dulu Pak Haji, saya bilang, sayanya belum siap, saya bilang. Saya ngomong kan. Akhirnya Pak Haji ngomong, dia bilang, udah saya berani taruhan Pak Ajung, dia bilang. Kamu inilah namanya hidayah, dia bilang kalau di Islam. Kalau saya mendengarin cerita kamu, istri kamu, dia bilang, pasti bakal masuk Islam. Saya berani taruhan. Kalau Pak Jung nggak mau, dia bilang, kita ayo taruhan, dia bilang. Pasti masuk. Nah, istri kamu ke ini, dia bilang, udah kalau kamu ini jangan nanti ntar dia sholat lu tendang. Enggak lah, gue bilang, gila Pak Haji, saya bilang. Dikasih tahu cerita begitu kan, guyon. Enggak mungkin lah, gue bilang, Pak Haji, ya. Akhirnya dari situ kan ketemunya mereka, saya cari informasi kayak gitu mengenai Islam apa ke dia. Saya waktu itu seminggu minimal sekali lah berobat, waktu itu terapi. Kalau enggak kadang 2 kali perginya ke tempat dia kan. Ya curhat itu udah cari info-info ke dia gitu. Dia ngasih saran, udah dia bilang, Pak Jung gini aja. Karena istri kamu udah kuat, dia bilang ininya apa hidayahnya, dia bilang kamu ikhlasin aja. Itu juga yang jadi ngebuka saya. Oh iya ya, kalau saya ini istilahnya, dia bilang beda nggak masalah kok Pak Ajung. Dia bilang ya insya Allah, dia bilang, kata Pak Haji, suatu saat ya kalau emang kamu udah dapat hidayah kebuka, kan bisa ngikut. Dia bilang ya alangkah bagusnya bareng, dia bilang lebih bagus, dia bilang gitu. Diceritain semua. Jadi malam itu Ko Ajung nganterin Celia Sadat karena memang sudah. Emang udah, iya malam itu saya berpikir, oh iya ya, berarti saya mikirnya egois benar ya kalau saya, kenapa selama ini dia ke gereja udah ogah-ogahan gitu. Saya mikir buat apa saya bertahan gitu. Ke gereja cuma zikir doang dalam gereja. Sampai kita pindah kok, tahu nggak kok? Saya pindah gereja lah kok. Saya pindah ke sampai pindah gereja. Enggak, gini ceritanya, ini kan kita kan ada gereja Katolik dekat rumah gitu. Karena saya menghindar orang-orang yang gereja situ nanya-nanya, aku pindah gereja Katolik yang dekat Citra 5. Ada di gereja baru di situ. Jadi kan aku nggak ketemu orang-orang di lingkungan situ, nggak ketemu lagi. Saya selalu menghindar mereka. Sebenarnya mereka orang baik juga sih. Cuma sayangnya nggak ada iman lagi di situ. Ya, saya menghindar mereka. Makanya kalau pas yang kita ya Rosario gitu ada undangan, saya umpetin loh, nggak kasih tahu dia gitu. Oh, Jawanya aku kalau ada undangan semuanya aku umpetin semua. Yang ini ngumpetin buku, yang ini ngumpetin undangan. Iya, kalau itu undangan dia pasti pergi. Jadi sedikit-sedikit ini saya harus jauhkan dia dari itu kan. Setidaknya pikir saya begitu. Terus akhirnya malam itu bersahadat disaksikan dan diantarin sama Ko Ajung. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus saya nggak bisa ngebayangin perasaannya Ko Ajung itu pada waktu itu, berarti ya mengikhlaskan istrinya masuk Islam dengan iman yang berbeda gitu kan ya. Betul. Sebenarnya sebelum itu kita sempat ke Kristen kok. Ke Protestan maksudnya. Kristen Abalov ya, Pi. Oh, Abalov. Dekat rumah juga. Teman dia sakit tau nggak kok? Teman Kristen tuh sebentar datang, naik balik di niat mereka nggak masuk apa-apa gitu. Datang tuh seminggu sekali datang. Pas besok aku maksudnya? Doain. Pas aku udah Islam juga gitu tuh. Aku pikir nih dia ada panggilan nih dari teman lu datang tuh orang Kristen, aku bilang mau doain, baik kan doa kita kan. Aku sendiri Islam, ya Allah nih aku sendiri nih orang begitu banyak mana menang doa aku pikir gitu. Enak aja, jangan gitu Cek. Iya mana menang nih. Aku sendiri di pojokan kok, dia diramai-ramain, dikelilingin orang, didoain. Aku udah ciut sendiri gitu. Ciut. Ya sendiri gitu Islam itu. Bagian kan pandangan mereka sama aku tuh udah tatapan beda gitu. Sama aku. Udah pakai hijab waktu itu? Belum. Karena aku menghargai dia juga kok, nggak pakai hijab akhirnya belum. Iya, terus didoain. Iya. Seminggu sekali, berarti sakitnya cukup lama dong Wajungnya? Ada lumayan. 3 tahun ada nggak ke toko? Ada 3 tahunan. Jadi yang jaga siapa? Karyawan doang. Oh, karyawan. Iya. Karyawan doang. 3 tahun nggak ke toko? Enggak. Orang dia gimana ya? Saya aja nggak boleh kemana-mana gitu. Ngantar anak aja makan dikit udah ditelepon kemana, kata suruh pulang lagi gitu. Oh, no. Ya. Nah, terus waktu Celia bersahadat, anak-anak ikut? Enggak. Oh, enggak. Masih kecil ya waktu itu ya? Masih kecil. Enggak kecil juga sih, si Jason 13 tahun itu. Oh, udah 13 tahun. Iya. Berarti mereka gimana? Ya biasa aja? Anak-anak biasa. Tapi yang aku bilang pas waktu COVID itu. Nah, sekarang giliran dia nih, dapat hidayahnya nih. Iya, ini COVID yang aku cerita dulu kok. COVID nih, aku nih nggak kepikir lagi dia masuk Islam. Karena dia bilang jangan coba-coba yang ngajak aku masuk Islam lagi, kata dia gitu. Dan anak-anak jangan coba-coba lu bawa, katanya gitu. Nggak berani lagi. Tapi ini COVID ini kalau mati nih anak-anakku gimana? Aku mikirnya gitu.
Aku mulai nih, Jason, Meren, nih kamu belajar nih, mami tulis nih, kita nanti masuk Islam pasti, aku bilang gitu. Dia nggak tahu. Nih, Terus? nih mami ajarin nih, tapi nggak ada paksaan kok. Kalau yang kamu belajar dulu semua agama, aku bilang. Kan cewek kan udah ngerti, kamu belajarin dulu deh di YouTube gitu semua agama. Nah, pilih mana agama yang kamu cocok. Kalau Islam mami terangin begini-gini, Kristen saya terangin semua agama gitu, nggak ada paksaan gitu. Kalau anak yang cowok memang udah tertarik Islam dari kecil. Oh gitu. Karena dia sekolahnya di agama sekolah campuran gitu. Oke. Jadi dia mengenal Islam itu. Dia dulu aja pas aku sholat sembunyi-sembunyi dia ikut juga sholat. Oh gitu. Iya. Waduh, keren. Nah Terus? itu pas sudah COVID parah tuh, Jason sini mami kasih tahu apa? Jason mau masuk Islam. Mau mami? Gimana caranya? Yuk syahadat sama mami, sama aku dia syahadat. Waduh, keren. Terus dia udah belajarin tuh sholat udah dihafalin sama dia kok. Aku setiap hari kasih selembar nih, kamu berdua baca. Ntar malam aku tanya lagi udah hafal, ganti lagi ayat yang lain. Udah hafal, ganti lagi gitu sampai semuanya itu surat apa namanya untuk sholat tuh hafal. Al-Fatihah. Dikit semuanya hafal. Iya. Habis itu aku susun ya ini kan pertama kan yang surat pendek-pendek dulu. Iya. Habis itu baru yang panjang-panjang. Yang panjang juga saya potong-potong baru disambung itu biar dia orang gampang. Iya. Udah bisa itu Jason mau sholat tapi jangan tahu papi ya iya. Dia benar-benar sholat kok 2 minggu itu nggak usah diituin, nggak usah disuruh-suruh. Sholat Mau sendiri? subuh iya, Wih. nggak dibangun nggak apa tetap. Tapi dia ngumpet-ngumpet gitu. Atau dia kalau udah bunyi azan dia udah ke kamar mandi wudhu gitu. Papinya tahu nggak tuh? Ada sebenarnya papi itu nggak tahu. Oh, Nggak terus? tahu. Jadi aku mikir daripada nanti dia tahu dia marah ngamuk ya gitu. Aku kasih tahu tuh pas hari itu divaksin itu hari pertama vaksin imunisasi itu. COVID ya. Aku bilang Pi, kayaknya anak-anak mau masuk Islam boleh nggak? Diem. Dia diem itu bagus kok. Iya. Daripada dia reaksi. Daripada marah-marah, gitu kan? Wah, aku pikir nih bagus nih. Dia diem ini ternyata gitu. Iya. Hari Rabu itu kau. Hari Kamis sih. Saya penyanyi gejolak banget tuh berapa hari itu. Hari Kamis nggak berani ngomong lagi tuh. Hari Jumat aku ngomong lagi, Pi boleh nggak anak-anak mau masuk Islam? Dia nanya, emang dia orang mau? Nah, bagus tuh kan. Oke, itu udah bagus itu. Bagus. Tandanya udah bagus Iya, itu. emang dia mau, aku bilang, Jason aja udah sholat, langsung aku bilang gitu. Jason aja udah sholat, aku bilang. Satu lagi siapa namanya? Merin. Nah, terus? Dia diam nih, aku suruh anakku yang cewek, Cici ini tolong deh, kamu urus nih surat-surat ke Mualaf Center gitu, aku bilang. Ketik dia semuanya nggak kan, aku nggak ngerti begitu-gitu. Kirim. Terus ibunya bilang hari Minggu siang, habis zuhur syahadat ya katanya gitu. Aku bilang Di mana? Mualaf Center Indonesia? Di rumah kan, kita online kan. Oh, online. Iya, lagi nggak bisa ngumpul Iya. kan itu masih. Nah, dia bilang boleh ya anak-anak udah itu. Terus ibunya ini kok belum nelfon jam segini. Aku telepon biasa. Ibu gimana nih? Udah siap? Iya ntar ya. Katanya aku lagi sibuk sebentar. Habis itu dia telepon. Jam 1 kurang 15 menit. Dia ada duduk di situ. Dianya duduk. Misalnya anak saya di sini, dia di situ. Oke. Ini mau Zoom nih, mau syahadat nih. Iya. Tapi anak-anak mau ini lo mau nggak? Enggak, tetap nggak mau kau. Terus ibunya panggil, dia duduk syahadat juga akhirnya dia. Dalam waktu 15 menit dia syahadat. Masya Allah. Ceritanya gimana? Kok bisa tiba-tiba mau? Ya tanya dia lah itu lah. Ya, gimana Pak Jung? Kok bisa tiba-tiba mau gimana? Ya karena udah diam tadi udah ngikutin, udah saya juga selama Alia itu kan waktu dia udah masuk Islam itu selama setahun lebih itu setiap malam itu diceramain terus apa yang didapetin dipelajari itu semua dikasih tahu ke saya paling sedikit banyak masuk kok. Nah dari situ saya alhamdulillah mungkin ya jalannya Allah juga ya. Saya punya handphone, saya punya alamat email itu kok sama. Alia sama saya itu sama. Jadi dia buka apa namanya? Alia nggak tahu nih dia. Baru hari ini dia tahu. Apa nih? Apa nih? Nah, ini rahasia nih. Baru buka hari ini nih. Dia handphone dia sama saya itu nyambung kok. Jadi dia buka YouTube itu apapun saya tak tahu. Jadi apa yang dia lihat, saya nyuri-nyuri kan, ngelihat juga, saya nonton juga, diam-diam di kamar. Gitu. Dari situ saya tahu Islam seperti ini. Nah itu kan nggak bagus. Kita dari awal juga saya itu nggak pernah ya itu ngejelek. Wah Islam jelek enggak ini. Tapi sempat nonton debat juga sih waktu itu. Yang saya mulai benar-benar tertarik itu. Debat siapa? Debat Ustadz Nababan ya kalau nggak salah. Ustadz Nababan. Iya itu. Sama ini. Nababan itu bagus sih. Dia kan sering keluar malam main bulu tangkis. Jadi kan aku itu dong bebas mau nonton debat. Enggak sebenarnya nggak nonton kok tiba-tiba nongol gitu kan nggak pernah nonton itu tiba-tiba nongol.
oh ini ayat ini, saya cari dong, catat Iya, gitu. iya. Jadi cari di Bible gitu. Oh, kalau saya langsung nyambung, oh memang benar ini, Iya. benar langsung nyambung Iya, gitu. iya. Nggak ada misalnya, oh ini enggak, misalnya udah benar kita bilang enggak gitu. Saya cocok sama Utah Nababan itu, sesuai dengan dia. Berarti apa yang Cialia tonton ditonton sama Ko Ajung? Nggak tahu itu nontonnya deh. Saya Yang debat enggak itu? gitu, cuman hanya ya sekilas saya, Oh, saya sekilas. nonton. Oke. Iya, saya ini aja gitu. Tapi pas hari itu anak bersyahadat, dua-duanya anak bersyahadat, akhirnya Ko Ajung ikut Iya. bersyahadat. Ikut, iya. Masya Allah. Aku cuma iseng aja, Cuk, saya sini duduk aja. Aku pikir nih kalau dia udah duduk nih ibu udah ngomong pasti dah. Iya. Dalam hati aku tuh pasti tuh. Iya. Ternyata bener loh. Cialia udah tahu bener ya. Iya. Otak Ko Ajung ya. Sebenarnya dia ini kalau dengar dari orang ya tentang Islam gitu. Kalau dari saya tuh kayaknya dia gengsi gitu. Tentang Islam mau masuk juga gengsi itu saya tahu itu. Tapi kalau misalnya kenal sama orang yang cerita Islam yang bagus, pasti dia tertarik. Aku pernah nulis surat ke Ustadz Maulana loh. Oh ya? Iya, tapi enggak itu kan susah kan. Nggak dibalas. Nggak dibalas gitu. terus? Kan Ustadz Maulana itu satu-satunya Ustadz yang terkenal yang dia tahu. Kalau Ustadz yang datang kan pasti dia mau dong dengarnya. Kalau orang Ustadz tiba-tiba yang lain datang, ini siapa kan? Belum tentu mau. Nggak mau dia, mesti Iya. ditolak sama dia gitu. Tapi berarti tiap malam ceramahin Ko Ajung tuh. Ngobrol lah, dicerita soal ini kan, sih, udah Islam tuh cerita. begini, agama ini, aku bilang Islam tuh agama yang benar gitu. Nah, nggak mungkin lah aku bilang aku ngejerumusin keluarga aku untuk memilih suatu agama itu kan. Iya. Pasti yang aku pilih itu pasti yang terbaik buat keluarga gitu Iya, kan. iya. Masa mau Alhamdulillah. menjerumusin mereka semua nggak Iya. mungkin lah. Iya, berarti Nah, selama ini banyak tanda tanya di kita di yang lama itu. Nah, nggak taunya itu dipelajarin yang dibaca diam-diam dibeli Al-Qur'an pakai yang ada terjemahan bahasa Indonesia itu Aku dibaca. beli Al-Quran aja sebenarnya ada dia ngumpet-ngumpet juga nih. Oh, oke. Ambil di toko buku gitu, dia nggak ada bayar masuk di tas itu. Sampai Iya, dibaca sendiri ya itu. iya udah dibaca ini. gitu. Tapi ketahuan nggak diumpetin? Al-Qurannya nggak Al-Quran diumpetin? nggak, dia nggak tahu Al-Quran nggak itu. tahu. Oh, Pulang. berarti ini kan hidayah masuk ke dalam keluarganya Ko Ajung melalui istri ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya pengen menggali sedikit ya, Cialia. Ketika Cialia waktu itu 3 tahun sholat, sebelumnya ini kan berarti kan Cialia kan sudah akhirnya mengenal Islam juga dari medsos, ya kan? Dengar ceramah Ustadz gitu loh. Ingat nggak Cih, apa yang paling masuk ke dalam pikiran Cialia dari ceramah Ustadz itu apa? Jadi Ustadz Nababan itu kan lagi debat masalah Yesus gitu, Yesus Tuhan apa bukan gitu ya. Oke. Iya. Kalau menurut saya Nah memang itu kan yang debat. Yang debat. Sebelumnya yang dengar ceramah Ustadz siapa gitu? Ustadz itu agak lupa juga sih, udah Agak lama. lupa. Iya. Yang- Memang yang dijelasin cuma kuasa Tuhan tuh luar biasa kan. Oke. Iya, masuk gitu. Hmm. Cuma memang udah di gereja waktu itu memang udah ada gejolak batin gitu kan. Kadang-kadang kita disuruh begini kok nggak sesuai gitu kan. Tapi waktu Cialia nonton debatnya Ustadz Nababan itu sudah masuk Islam? Belum, Oh pas sebelum juga? belum itu. Pas selama 3 tahun itu sholat atau Iya, sebelum lagi? Sebelum itu. Oh sebelum lagi? Belum. Oke. Jadi aku nonton Utama Nababan itu sebenarnya udah ngomong dia juga tuh. Nih aku nonton begini-gini nih. Ini tuh. Sebenarnya Yesus bukan Tuhan, dia bilang, dia nggak mau dengar dia sih. Nggak mau dengar, gengsi tinggi banget itu. Ini salah satu lagi membuktikan bahwa ketika orang menonton debat, alhamdulillah bisa menjemput hidayah. Iya. Betul kan sih? Iya. Saya juga begitu. Saya nonton debatnya almarhum Syekh Hamid Hidayat sama debatnya Dr. Zakir Naik. Itu juga yang membawa saya menjemput hidayah Islam. Iya. Cialia juga begitu. Alhamdulillah hidayahnya ketularan ke suami dan anak-anak ya. Alhamdulillah.